Hai guys, jumpa kembali dengan saya Nur Fitriadin di akun Noer Blessed. Kiranya melalui video yang diunggah oleh akun ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Terus dukung perkembangan akun ini dengan cara like, comment, share, and subscribe untuk perkembangan akun ini ke depan. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang pernyataan dari Ipung Atria di mana beliau menemukan bahwa Yesus itu bukan Tuhan karena bertentangan dengan sifat ketuhanan, yaitu disebut dengan mukal katanya ya guys. Benarkah apa yang dikatakan oleh Ipung Atria itu bahwa Yesus bukan Tuhan, bahwa Yesus bukan Allah? Sebelum kita jauh membahas bagian ini, kita simak dulu statement atau pernyataan dari Ipung Atria. Berikut videonya. Yesus merasa lapar. Stop dulu. Konteks di Bible di sini diajarkan bahwa Yesus sebagai Tuhan. Coba minta tolong Mbak, rubah kata Yesus menjadi kata Tuhan, coba. Keesokan harinya sesudah Tuhan dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Tuhan merasa lapar. Tuhan merasa lapar. Iya. Apakah matching tidak Tuhan dengan sifat lapar? Matching tidak? Tidak. Tidak, karena itu muhal. Muhal itu adalah bertentangan dengan sifat ketuhanan. Lanjut. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Stop dulu. Dari jauh Yesus beserta murid-muridnya melihat, oh di sana ada pohon ara. Di sana sepertinya pohon ara itu berbuah lebat, banyak daunnya. Ayo kita hampiri ke sana. Yesus beserta murid-muridnya maju ke depan, menyongsong itu pohon. Lanjut. Tetapi waktu ia tiba-tiba di situ, ia tidak mendapatkan apa-apa selain daun-daun saja. Begitu nyampe di sana, Yesus beserta murid-muridnya ternyata di sana, oh ternyata pohon tidak ada buahnya. Pohon itu kosong, tidak berbuah. Berarti Yesus tidak maha tahu. Harusnya kalau Yesus maha tahu, dia dari depan, dari jauhan, stop dulu. Di sana tidak ada buahnya. Ya. Dia maha tahu. Ternyata, tapi enggak. Yesus begitu nyampe di depan pohon itu, alah ternyata tidak ada buahnya. Begitu. Terus lanjut. Sebab memang bukan musim buah ara. Sebab memang bukan musim buah ara. Yesus ternyata lupa. Ternyata pada hari itu, oh iya, ini bukan musim buah ara. Jadi tadi pertama lapar. Iya. Yang kedua tidak maha tahu. Iya. Yang ketiga adalah dia lupa. Apakah benar kalau Tuhan lupa? Tidak. Tidak. Jadi bahkan soal musim buah ara saja Yesus lupa. Lanjut. Maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Tulisannya kecil-kecil ya. Iya. Jadi Yesus begitu tahu seperti itu, akhirnya Yesus marah-marah dan mengutuk pohon ara. Hai pohon, dasar engkau, sudah kau tidak usah berbuah selama-lamanya. Jadi Yesus marah. Yang terakhir ini adalah muhal juga, sifat muhal Tuhan. Karena apa? Yesus seandainya Yesus itu Tuhan, Yesus bisa mengadakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Hai pohon, engkau kan tidak berbuah. Berbuahlah hai pohon. Celing. Sehingga pohon itu bisa berbuah. Nah, Bible ini ingin menyatakan bahwa secara jujur, tegas, lugas, bahwasannya Yesus itu adalah manusia biasa. Dia adalah hamba Tuhan, hamba Allah yang soleh. Dia adalah nabi dan rasul beserta dia punya murid-murid di situ. Dia bukan Tuhan. Ini Bible ini sedang menyampaikan sesuatu yang kejujuran. Clear ya? Ada pertanyaan sebelumnya? Dari pernyataan Ipung Atria bahwa beliau membahas tentang Yesus mengutuk pohon ara di dalam Markus 11 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-14, di mana dikatakan bahwa Yesus itu lapar itu adalah mukal atau bertentangan dengan sifat ketuhanan,
Ya, benarkah? Namun sebelum kita jauh membahas bagian ini, saya hendak bertanya dulu tentang apa yang diimani atau yang dipercaya oleh Ipung Atria, atau saudara muslim yang lainnya juga bisa menuliskan jawaban dari pertanyaan saya di kolom komentar. Kalau kita memperhatikan di dalam surat Al-Imran ayat yang ke-54 ya, di situ dituliskan wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Ya, di situ diartikan bahwa mereka orang-orang kafir membuat tipu daya dan Allah pun membalas tipu daya mereka. Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Ya, konteks di dalam Al-Imran ini sebenarnya berbicara tentang Isa. Menurut kepercayaan mereka bahwa Isa tidak disalib namun diserupakan. Ya, kalau kita kembali melihat artinya ya di dalam Al-Imran 54 ini ya, dituliskan di situ mereka orang-orang kafir, atau maksudnya di sini orang Yahudi, membuat tipu daya, yaitu bagaimana Yesus diserahkan untuk disalibkan. Dan Allah pun membalas tipu daya mereka. Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Pertanyaan saya, apakah ini juga disebut dengan mukal? Ya, silahkan teman-teman tulis jawabannya di kolom komentar. Ya, baik. Kita akan membahas tentang apa yang dituduhkan dalam iman kekristenan oleh Ipung Atria ini, yang mengatakan bahwa Yesus bukan Tuhan. Mosok Tuhan itu lapar. Ya, kita beranjak kepada sebuah statement dulu yang menyatakan bahwa kealahan atau ketuhanan Yesus itu tidak bergantung kepada pengakuan manusia. Mau Ipung Atria atau siapapun itu mengakui Yesus itu Allah ataupun bukan, itu tidak akan mempengaruhi sifat ketuhanan dan kealahannya. Karena kealahan dan ketuhanan Yesus itu tidak bergantung kepada pengakuan manusia. Dia tetap Tuhan, dia tetap Allah. Mari kita bahas yang menjadi polemikus di dalam Markus 11 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14 ini ya, teman-teman sekalian. Nah, dalam iman kekristenan kita percaya bahwa Allah itu berinkarnasi menjadi manusia. Kita perhatikan di dalam Filipi pasalnya yang ke-6 sampai dengan ayat yang pasal yang kedua ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8 ya. Alkitab mencatat yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ingat bahwa dalam iman kekristenan kita mengenal bahwa Yesus Kristus itu adalah Allah yang berinkarnasi menjadi manusia. Nah, kalau kita memperhatikan juga di dalam Ibrani pasalnya yang ke-4 ayat yang ke-15, di situ Alkitab mencatat sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Ya. Perhatikan di situ garis bawahi kata sebaliknya sama dengan kita ya, dan tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Nah, kalau kita kembali dalam konteks Markus 11 ayat yang ke-12 ini, sebenarnya jangan hanya Tuhan saja ya, tetapi Tuhan menjadi manusia. Nah, keesokan harinya sesudah Yesus yang adalah Tuhan yang menjadi manusia itu dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, maka Yesus atau Allah yang menjadi manusia itu merasa lapar. Jadi adalah sesuatu hal yang wajar menurut saya, tidak perlu dipersoalkan dan tidak perlu dipertentangkan. Karena dia juga Allah yang sejati, dia juga manusia yang sejati. Dalam sisi kemanusiaan, Yesus adalah sesuatu hal yang wajar jika dia merasa lapar,
Jika dia merasa kesedihan, dia merasakan yang namanya sakit, dan dia bisa tidur dan lain sebagainya. Jadi merupakan suatu hal yang sangat wajar dalam iman kekristenan. Nah, kembali kita perhatikan, dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat-lihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja. Sebab memang bukan musim buah ara. Nah, kalau kita memperhatikan dalam ayat yang ke-13 ini ya teman-teman sekalian, tidak ada penambahan kata yang diucapkan oleh Ipung Atria bahwa Yesus ini lupa kalau pada waktu itu bukan musim buah ara. Makanya jangan menambah-nambahkan firman Tuhan ya, sebab Anda akan disebut pendusta ya, seperti yang sudah saya bahas dalam video-video berikutnya. Nah, untuk memahami bagian ini, Markus 11 ayatnya yang ke-12 sampai 14 ini, sebenarnya ini mengandung makna teologis yang dalam ya. Kita tahu bahwa Yesus mengajarkan murid-muridnya dengan perumpamaan-perumpamaan. Jadi kita dapat melihat di dalam Alkitab bahwa Yesus seringkali menggunakan perumpamaan untuk mengajar murid-muridnya supaya mereka mengerti dengan baik dan benar apa arti perumpamaan yang telah Yesus nyatakan kepada setiap mereka. Nah, di dalam perumpamaan ada perumpamaan yang hanya diucapkan dan juga ada perumpamaan yang juga dilakukan ya. Nah, dalam konteks Markus 11 ayat yang ke-12 sampai 14 ini, Yesus sedang menyatakan sebuah perumpamaan yang dikerjakan, yaitu Yesus mengutuk pohon ara. Bukan berarti dia marah, bukan berarti dia memiliki sifat kekanak-kanakan, enggak ya. Tetapi kita dapat melihat makna teologis yang dalam dari perumpamaan yang ingin Yesus nyatakan kepada murid-muridnya atau kepada bangsa Israel atau juga kepada pengikutnya. Yesus memilih pohon ara ini sebagai sebuah gambaran bagi kehidupan umat Israel yang dipenuhi dengan banyak kegiatan formalitas keagamaan, namun tidak menghasilkan buah yang Tuhan harapkan. Jadi arti perumpamaan ini memiliki garis besar sedemikian. Bangsa Israel, dia memiliki suatu religi yang luar biasa. Dia melakukan kegiatan keagamaan yang begitu luar biasa. Dia taat dengan religi-religi yang sudah ditetapkan di dalam apa yang harus dikerjakan oleh bangsa Israel ini. Namun dia atau bangsa Israel ini tidak memiliki hati yang benar-benar percaya atau melekat kepada Yesus Kristus. Maka dari itu yang dikatakan Yesus di dalam Markus 11 ayat yang ke-14, maka katanya kepada pohon itu jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya, dan murid-muridnya pun mendengarnya. Murid-murid mendengar dan mengerti apa sih sebenarnya yang diucapkan oleh Yesus Kristus ini ya. Bahwa Yesus sedang mengajar mereka dengan sebuah perumpamaan yang dikerjakan, yaitu ada action dari Yesus Kristus, dan itu mengajar tentang perumpamaan bahwa Yesus tidak berkenan akan hal itu jika bangsa Israel melakukan kegiatan religi yang begitu luar biasa, namun dia tidak memiliki hati yang melekat kepada Yesus Kristus. Jadi kalau kita memahami bagian ini, sebenarnya memiliki arti yang begitu dalam, memiliki makna teologis yang begitu luar biasa jika kita memperhatikan dan menafsirkan dengan baik dan benar. Ya, jika seseorang yang tidak mempunyai iman terhadap Alkitab, ya pastinya dia akan menafsirkan dengan penuh kesesatan ya guys. Seperti Ipung Atria ini. Dan dia tidak beriman kepada Alkitab, namun dia bahas Alkitab, ya tentunya mencari-cari kesalahan dan apa yang dianggap dirinya benar. Ya saya yakin dan percaya bagi orang percaya yang beriman kepada Alkitab, maka ini adalah merupakan suatu kebenaran yang absolut, yang tidak ada kesalahan sedikit pun. Karena Alkitab adalah firman Allah. Jadi jelas ya guys, dari video yang saya terangkan ini kiranya boleh menjadi berkat bagi setiap kita.
dan membawa kita untuk berpikir benar serta hidup dalam kebenaran. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita dan God be with you.